Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarya Syaifullah dengan NIM 123140045. Di sini saya ingin membuat video tentang simulasi pengerjaan tugas 3 intelijensi buatan mengenai role based system. Di sini sudah ada tugasnya, tugas 1 dan tugas 2 yang sudah di coding. Nah, di tugas 1 ini itu adalah simulasi tugas 1 yaitu forward chaining, dan di yang tugas 2 itu adalah backtracking backtracking. Lalu ini adalah kodenya. Oke, langsung saja di running. Sini kita ada 5 iterasi. Jadi di iterasi 1 itu ada ditemukan 2 aturan yang cocok, yaitu R1 dan R5. Ya, karena terus ada konflik resolusinya memilih R5 karena prioritasnya itu 2 dan spesifitasnya itu 1. Nah, itu dia akan menjalankan R5 dulu karena yang R1-nya itu prioritasnya lebih rendah daripada R5. Lalu di iterasi 2 working memory kita punya 4 fakta, jadi sistemnya bakal nge-match lagi. Ditemukan 3 aturan yang cocok yaitu ada R1, R4, dan R7. Sistem melakukan conflict resolution lagi. Lalu R4-nya yang yang prioritasnya itu lebih tinggi, maka dia itu akan jadi yang tertinggi, maka R4 yang akan dieksekusi. Lalu fakta barunya yaitu ganti aki. Lalu ada iterasi ketiga, working memory-nya bertambah, jadi sistem match lagi. Conflict setnya sekarang ada R1, R1 dan R7. Keduanya punya prioritas rendah. Karena prioritasnya sama-sama rendah, sistem cek spesifitasnya, yaitu jumlah premisnya. Itu keduanya sama-sama punya satu premis. Kode ini akan memilih salah satu. Dalam hal ini R1 dieksekusi lebih dulu. Lalu menambah fakta baru yaitu cek kelistrikan. Lalu ada iterasi 4. Ini ada sistem match lagi. Aturan yang tersisa dan cocok hanya ada R7. Itu maka dia akan langsung dieksekusi. Ya, jadi ada fakta baru ditambahkan yaitu mesin sulit start. Lalu iterasi 5 yang terakhir, sistemnya bakal nge-match lagi, tapi tidak ada aturan baru yang bisa dieksekusi, maka simulasi forward chaining-nya sudah selesai. Nah, itu untuk yang tugas pertama. Lalu untuk tugas yang kedua, di running lagi sebentar. Oke. Nah, untuk yang kedua ini ada backward chaining, yaitu ini tugasnya ini adalah proses dimana goal driven-nya kita mulai dari dimulai dari satu tujuan, yaitu goal, dan melacak ke belakang untuk membuktikannya. Goal utamanya adalah ganti aki. Jadi di sini mulai dari sistem mencoba membukti goal, yaitu ganti aki. Lalu selanjutnya untuk itu sistem mencari aturan yang kesimpulannya ganti aki dan ditemukan R4. Lalu selanjutnya R4 membutuhkan 2 premis yang kini menjadi sub goal baru, yaitu aki lemah dan tidak ada karat pada terminal. Lalu sistem mencoba membuktikan sub goal pertama, yaitu aki lemah. Terus selanjutnya aki lemah tidak ada di fakta awal. Sistem mencari aturan yang baru yang kesimpulannya aki lemah ditemukan di R2, R3, dan R5. Lalu sistem mencoba di R2 tapi gagal karena premisnya mesin berputar lambat dan tidak ada di fakta. Lalu sistem mencoba R3, gagal juga karena premisnya itu lampu redup, tidak ada di fakta. Lalu mencoba lagi di R5 butuh premis, sulit klik saat di start. Premis ini ada di fakta awal kita, yaitu jadi R5 ini sukses. Lalu selanjutnya, karena R5 ini sukses, maka subgoal aki lemah terbukti benar. Sekarang sistem kembali ke R4 dan mencoba membuktikan subgoal kedua, tidak ada karat pada terminal. Ini juga ada di fakta awal kita. Karena kedua premis R4 aki lemah dan tidak ada karat terbukti benar,
maka goal utama ganti aki berhasil dibuktikan. Lalu terakhir simulasi backward chaining selesai. Nah, untuk yang ketiga, simulasi tugas yang ketiga yaitu conflict resolution. Itu sebenarnya udah ada tadi di tugas yang pertama. Nah, di tugas 1, tapi mungkin diulas lagi dulu ya. Jadi di tugas ada contoh paling jelas di tugas kedua. Ya, saat itu konflik set terjadi yang 3 benturan, yaitu ada di R1, R4, dan R7. Bagaimana cara sistem memilihnya? Berdasarkan strategi yang ditentukan, yaitu role order atau prioritas. Itu lebih dulu dibanding spesifilitas. Jadi langkah pertamanya itu ada cek prioritas. Jadi prioritas R1 kan rendah, itu nilai 1, prioritas R4 itu tinggi, nilainya 3, dan prioritas 7 nilainya rendah nilainya 1. Lalu hasil konflik langsung selesai. R4 dipilih untuk dieksekusi karena memiliki prioritas tertinggi 3, yaitu 3, mengalahkan R1 dan R7. Jika prioritas R4 itu sama seperti R1 dan R7, barulah sistem akan mengecek spesifilitas atau jumlah premisnya. Jika di kasus ini, prioritas sudah menyelesaikan konflik. Demikian simulasi pengerjaan untuk tugas 3 dari kami. Kami telah mendemonstrasikan proses penalaran maju atau forward chaining, penalaran mundur backward chaining, dan cara kerja resolusi konflik. Saya Muharrem Saifullah, mewakili kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.